guys, Twitter sedang diramaikan guys dengan sebuah tweet yang menceritakan tentang dua sejoli yang menikah di KUA saja guys. Mereka memoderasi merdeka dari budaya pernikahan. Banyak yang berkomentar tentang tweet tersebut, sebagian mengomentari tentang tanggapan keluarga mereka, dan sebagian lagi mengapresiasi mereka karena berhasil melaksanakan pernikahan yang low budget. Ada pula yang mengomentari pola pikir orang tua yang menginginkan upacara pernikahan yang mewah sehingga lebih memorable. Tapi sebenarnya gimana sih cara syah nikah dalam Islam? Apakah dengan hanya bermodalkan akad saja nikah sudah dianggap sah? Tonton video ini sampai akhir. Jadi setiap ibadah itu guys ternyata memiliki rukun yang harus dipenuhi dalam rangka menunjang sahnya suatu ibadah tersebut guys. Adapun pernikahan karena ia termasuk ke dalam ibadah, maka pernikahan juga memiliki rukun yang harus terpenuhi agar pernikahan tersebut menjadi sah. Dan inilah syarat-syarat sah pernikahan menurut jumhur ulama diantaranya guys. Yang pertama itu adalah adanya mempelai laki-laki guys. Syarat bagi mempelai laki-laki yang disepakati oleh seluruh ulama ialah beragama Islam. Yang kedua, ridho terhadap pernikahan tersebut, orangnya jelas dan mukmayyiz atau minimal berusia 7 tahun guys. Syarat sah pernikahan yang kedua itu adanya mempelai perempuan guys. Bagi mempelai perempuan, maka syaratnya ialah ridho terhadap pernikahan tersebut, Islam atau anak dari ahlul kitab, yang jelas orangnya dan tidak ada halangan syar'i untuk dinikahi, misalnya tidak sedang dalam masa iddah atau terikat dengan pernikahan lain. Yang ketiga, untuk syarat sah pernikahan itu adalah adanya seorang wali guys. Mengenai wali, Rasulullah SAW bersabda, tidak sah nikah kecuali dengan keberadaan wali. Hadis riwayat Tirmizi nomor 1101, Abu Daud nomor 2085 dan Ibnu Majah nomor 1881 guys. Bahkan Sayyidah Aisyah pernah berkata, perempuan tidak boleh menikahkan dirinya sendiri, sebab hanya pelacurlah yang menikahkan dirinya sendiri guys. Majmu' al-Fatwa 32/131. Syarat sah pernikahan yang keempat itu adalah adanya saksi guys. Syarat untuk menjadi saksi ialah cakap bertindak hukum, minimal 2 orang laki-laki, Islam, mampu melihat dan mendengar, adil, paham terhadap maksud akad, dan merdeka guys. Oke. Dan syarat sah pernikahan yang kelima itu adalah adanya ijab qabul atau sigot guys. Syarat dari sigot atau ijab qabul ialah lafaz yang diucapkan harus bersifat pasti, tidak mengandung makna yang meragukan. Lafaz akan bersifat tuntas bersamaan dengan tuntasnya akad diucapkan dalam satu majelis, serta lafaz qabul tidak berbeda dengan lafaz ijab. Nah, selain itu tidak ada jarak antara pengucapan ijab dengan pengucapan qabul. Kedua pihak juga bisa mendengar ucapan ijab qabul secara jelas, disampaikan dengan lisan, dan akad bersifat abadi guys. Dengan demikian Rasulullah SAW sendiri sudah melarang guys adanya nikah kontrak atau nikah mut'ah karena akadnya tidak bersifat abadi. Nah, itulah guys syarat sah nikah yang disampaikan oleh imam 4 mazhab. Sehingga ketika melihat hal-hal tersebut, ternyata resepsi atau walimah bukanlah syarat sah pernikahan guys, melainkan hanya sebuah budaya yang dilestarikan oleh masyarakat. Namun dengan demikian Rasulullah SAW sendiri menghukumi walimah dengan sunnah. Hal ini disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Qasim yang berkata, walimah pernikahan hukumnya disunahkan. Yang dimaksud dalam hal ini ialah jamuan makan ketika pernikahan guys. Paling sedikit hidangan bagi orang mampu adalah seekor kambing, dan bagi orang yang kurang mampu hidangannya apapun semampunya. Fathul Qorib halaman 236. Nikah nggak ya? Gimana menurut